Oke, teman-teman, hari ini malam ini ya. Kita 26 April. Ini hari ulang tahunku, kedatangan tamu spesial. Sobat RL Cis. Sobat ya. udah kayak Sobat. udah kayak terkenal. Luar biasa. Pas itu, Bang. Harus gitu dia. Ini ada teman RL Cis dari Medan ya. Dulu nonton waktu subscribernya berapa? Dari 14, 15 dari dikit lah kan? Ah iya 15 iya, doang. Di 15 doang. Serius? Serius lah. Dari 15 orang. Waktu gelap-gelapan dong iya, nonton. bener lah, parah lah. Oke, sini deh biar kelihatan. Sebenarnya sih white ini, tapi ya ini di kamarku ya, di studionya RL Jazz. Tapi kamar pribadi juga sih. Nah ini kenalin, namanya siapa mas? Tommy ya. Mas Tommy. Oke. Suaranya kenceng sih kayaknya. Harus. Nah Mas Tommy tinggalnya di mana asli? Di Siantar. Jadi kalau dari Medan itu 2 jam lebih lah. 2 jam. Deketan aja kalau nggak Mas Tommy. Biar gua takut suara yang nggak ini nih. Pernah kejadian ngerekam di klub di Bali. Pakai itu loh, pakai kamera, pakai yang Monik itu. Nggak kerekam aja. Sampai Jakarta. Udah keren padahal ya. Udah keren itu makanya. Tapi ini kedengeran lah. Nah, ini video hari ini temanya karena banyak yang minta kan, coba review ini kan kalau lagi live banyak nih. Iya, benar-benar. Apa aja medali-medalinya, tapi kita sambil ngobrol lah. Siap. Nah, tadi sorry aku potong ya. Tadi dari Medan berapa ini? 2 jam lebih lah, 2 jam. Ke Kalau lewat Siantar. tol ya. Pakai Kalau mobil. tol yang baru itu paling sejam lebih udah sampai. Pakai LS tuh. Iyalah, pakai pribadi juga kalau lewat tol itu 2 jam. tol Sinasak 1 jam lebih lah. Udah sampai. Udah enak sih sebenarnya. Suka main catur dari kapan, Mas? Dari Dewa Kipas lah. Dari Dewa Kipas. Iya. Oh, nonton Dewa Kipas. Yang Iya. nengok, kok ada perempuan nge-review, keren juga. Oh. Yang ada podcast Om Deddy itu. Oh, Dari awal. situ awalnya kan kayaknya keren ya bisa main catur kayak gitu, kalkulasinya luar biasa. Terus pas rame Dewa Kipas. Itulah awal-awalnya kan, makanya jadi nonton rupanya ketemu kontennya Mas Ruri kan. Iya, itu baru-baru juga. Itu random banget, tiba-tiba keluar di beranda, ini mas dari mana ini ya kan. Cuman Yang saya itu ngekomenin Dewa masih Kipas. yang kayak gelap-gelap itu loh. Enggak. Udah kan live. ada doa udah live. Ya itulah. Iya. Nonton lah, jarang-jarang bahas catur kan. Jadi di Indo kan jarang bahas kayak gitu, ya udah. Nonton gitu. Itu di Kemayoran sih. Waktu rumahku di Kemayoran. Udah lama banget. Kalau Kemayoran tuh rumah, jadi rumah yang ya kayak rumah apa adanya sih, jadi kayak gelap gitu. Dulu nggak ngelola Bajai dulu. Nah cuman karena COVID kan, setoran juga udah murah, jadi nggak nutup nih. Akhirnya ya udahlah, kan aku tinggal sama ibuku, kalau ibuku sama adikku, ya udah pindah Bekasi akhirnya gitu. Semenjak PON itu tuh waktu udah rame streaming kan, udahlah, ada kegiatan nih, ada streaming, kayak gitu. Oh, udah lama juga ya? Udah lama lah, termasuk yang awal-awal udah ngikutin sebenarnya kan, sampai beberapa tahun. Setelah itu kan aku kerja, udah nggak pernah sempat lagi, kayak udah jarang. Dulu belum berarti? Belum kerja? Dulu masih di toko kan, bantuin papa. Jadi masih banyak waktu lah kayak gitu kan. Masih sering nonton lah, kayak kan 1 tahun ya gitu ya, 1 tahun lebih ya, kayak sering kayak tiap malam sering nonton gitu. Oh, akhirnya itu Kerja udah jarang kan, sampai rumah udah capek banget aku. Itu sih seru sih memang. Ini pemuda dari mana? Bahasnya kok gelap-gelap. Jarang kan? Makanya aku nonton terus itu. Penonton cuma 14, kadang 7, 8. Ya aku salah satunya itu. Makanya tahu kan. Oke. Kita lanjutin aja kali ya. Review lah ya, sambil ini. Tapi sambil kita ngobrol juga. Sip. Ini yang bikin kayak gini sebenarnya ibuku sih. Wes. Untung dibuatin, kalau enggak udah hilang itu, Mas. Iya. Bener sih, banyak Iya kan? tuh. Pasti udah banyak yang hilang kan? Yang suka gini tuh sebenarnya almarhum bokap, almarhum ayahku. Iya, luar biasa. Biasanya koran-koran gitu diklipin, kalau lihat kan yang dekat kamar mandiku, ntar di aku liputin. Itu isinya koran-koran zaman dulu. Benar. Nah, nih. Lu penasaran yang mana, Mas? Coba. Aku penasaran yang Bentar. Coba kelihatan nggak? Yang ini kali ya, yang ini kali. Yang mana? Ini apa nih? Oh, ini kan kelihatan ya, Malaysian Chess Oh, Festival ini Malaysia ya. 2016. Ini tuh jadi tiap tahun di Malaysia, di Kuala Lumpur,
ada turnamen namanya Malaysian Chess Festival. Jadi kenapa dia festival? Karena ada pertandingan bergu, ada pertandingan perorangan, ada pertandingan junior nih. Oke. Tahun 2016 setiap tahun. Sejak 2010 aku ikut mulu sih. Oh. Iya. Ini yang penonton Malaysia pasti tahu nih. Kemarin waktu aku terakhir ke Malaysia jadi pada tahu. Mas, aku yang suka nonton di TikTok. Suka nonton ngikutin Iya. ya. Ini yang 2018 sama berarti. Sama, Eventnya betul. sama, beda tahunnya. Nanti ikutlah. Kalau ada Wah, sekali-sekali. luar biasa. Cuman sehari 2 hari doang sih Oh, kalau iya? event bergunya iya. Oh, keren lah. Mantap. Nah, terus juga ada event juniornya juga. Apalagi? Ini 2013 SEA Games ya. Ya, SEA Games ini medali perunggu. Jadi waktu tahun 2013 aku pasangan main bergu, nih kan bergunya 2 orang. Disebut bergu juga. Bergu dua. Nah, main catur transfer. Pernah nggak main catur Enggak, transfer? gimana tuh? Yang 2 orang, kamu yang pegang putih, aku pegang hitam. Oke. Misalkan kamu main sama dia, sama lawanmu. Nanti hasil makannya itu, yang buah hitamnya itu, dioper ke aku. Nanti bisa aku put ke papanku. Oh, gitu. Keren ya. Ya, itu namanya catur Oh, itu transfer. ada kejuaraannya ya, Mas ya? Ada. Makanya kocak kan. Catur sampai sekarang masih ada berarti. Sekarang di SEA Games nggak ada sih catur transfer. Oh, ya unik padahal ya. Dulu aku dapat perunggu, yang dapat emasnya itu pasangannya si Grandmaster Suanta Megaranto sama Lutfi. Oh iya teman Nah. Mas juga ya. Kalau aku sama Farid pasangannya. Peringkat 2-nya Grandmaster Vietnam, Dao Tin Hai sama Nguyen Doc Hoa. Oh iya Uyen yang RKBN kemarin ya. Iya benar. Oh iya Nguyen Doc Hoa. Iya. Kenalan nggak? Iya sempat kenalan. GM kan dia? GM sekarang dia. dia. Nah terus nih yang ASEAN Chess Federation aku jelasin ya. Ya ini kejuaraan ASEAN. Oke. Kejuaraan ASEAN tapi nggak tahu nih tahun berapa. Kayaknya udah lama. Nah ini pertandingan kayak kelompok umur di regional ASEAN lah. Oke. Gitu. Nah kalau ini PON. Oh iya ini ponnya. Ya PON 2016 di Jawa Barat. Oh, Aku dapat medali perak nih. Wes luar biasa. Masa nggak ada emasnya? 4 itu. Ya tapi ada lah. Sekarang jadi mas-mas. Iya. Nah ini PON gitu. Dari nomor beregu. Terus juga ada mix juga. Oh, oke. Jadi mix itu cowok cewek ya. Oh. Jadi 2 cowok 2 cewek gitu. Dulu sama Mas Andrean Susilo Dinata tau nggak? Yang pernah lawan Magnus sama Medina dulu. Ya. Masih pernah satu dengar. dulu. Iya. Keren. Nah, ini. Luar biasa. Lanjut. Wih, itu yang itu batu Mana? ya. Iya. Itu batu ya. Kirain Oh yang ini medali ya? Bukan ini ya ini kenang-kenangan dari ini sih dari PON yang Oh. 2016. Boleh dong yang itu. Yang ini. Asik ini, soalnya agak beda. Lu mau Mas? Enggak. Mau di-review aja biar Oh, mau teman-teman di-review. pasti nengok ini kan. Ini batu akiknya gede kan. Iya pancawarna ya. Pancawarna bener. Coba. Aduh layarnya. Ya masih ngerekam ya. Nah ini. Oh, ini apa nih? Piala ini medali apa nih? Coba kita deketin ya. Bisa lihat, bisa nampak. Oke. Bisa kelihatan. Nah, yang mana Mas? Yang ini nih apa? Ini dulu deh. Nah ini APSO. Apa Jadi tuh? singkatannya Asian Primary School Sport Olympiad. Mhm. Nah itu tuh dulu diadain sama Kementerian Pendidikan lah. Oke. Nah jadi ajang buat anak-anak sekolah dasar Tahun? tahun 2007. Oh, 2007. Ya jadi ASEAN Primary yaitu primary school kan. Jadi anak SD seluruh ASEAN bertarung. Oke. Ada eventnya catur, bridge kalau tahu yang Iya, kartu tahu itu. bridge. Terus sepak bola Mhm. sama satu lagi aku lupa deh. Nah itulah. Nah ini waktu itu juara sih tahun 2007. Cuman eventnya itu berlangsung cuman berapa kali gitu 3 kali. Nah terus nggak ada lagi. Padahal bagus juga eventnya. Kayak ajang buat kita juga kan buat turnamen internasional juga. Cuman nggak ada lagi. Nah terus ini PON yang 2016. Nah ini Nah ini batu. Apa nih? ya ini batu pancawarna katanya sih. Jadi ini kenang-kenangan dari PON 2016. Beda-beda nih. Ada 2 ya batunya. Iya, sebagian udah aku kasih orang juga sih. Oh, Ada yang aku kasih juga. Ada yang ini. Bagus nih, ini juga ya. iya benar. Nah, kalau ini dari
Pekan Olahraga Provinsi. Oke. Porprov ya? Porprov. Iya. Porprov. Porprov jadi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara ya. Mainnya tiap kalau nggak salah berapa tahun sekali ya? 2 ya, apa 4 tahun sekali ya? Porprov 4 Iya, ya. 4 tahun ya? 4 tahun sekali benar. Nah, cuman sekarang Porprov Jakarta itu memiliki peraturan. Jadi kalau tim PON itu, tim Pelatda nggak boleh ikut ini. Nggak boleh ikut. Jadi buat OP soalnya. Iya. buat jaring pemain junior doang. Iya, oke. Gitu. Nah, ini Apso juga sih. Medali peraknya atau perunggunya gitu. Gitu. Keren. Di luar masih ada, udah Banyak ya. paling ini aja sih. Yang kebuang juga udah banyak ini pasti. Waduh, yang belum dipasang. Nah, ini yang lama-lama lah ya. Oh iya benar. Datanya udah nggak keurus. Dulu nih. Lihat. Tua banget ya kayaknya. Iya. Legend gitu loh. Ini Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jakarta ya. Nah, ini Pomda. Pomda, oke. Tapi anehnya, aku nggak pernah ikut Pomnas ya. Aku pernah juara 1 Pomda Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Jadi seleksi buat mewakilin Jakarta lah. Tapi nggak pernah ikut nasionalnya? Enggak. Loh, karena Aku nggak suka, idealis aku orang. oke, iya. Tahu lah. Ngerti lah. Jadi waktu itu Iya. ya harusnya adalah sesuatu yang bikin aku nggak suka sama itu. Ya akhirnya ya udah, yang mau main aja sana. Gitu, aku nggak suka sih. Kita mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri. Ini apa nih? Nah, itu. Mahasiswa tingkat provinsi. Iya, sama juga ya. Sama juga. Ini juara 1 ya? Mana? Oh iya, Apa nih? SMA pelajar. Nggak usah semua, udah nggak usah semua, capek reviewnya ini udah berapa menit. Ini masih banyak ya guys ya. Jadi ini mungkin ini season 2 ini kali. Ah, ini yang baru-baru ini. Keren ini. Ini pon yang baru itu. Oh, yang kemarin ya? Iya, pon Papua. Weh, ini kebanggaan nih. Keren. Oh, ini apa nih? Kapal-kapal. Ya itu yang lama-lama Oh, tuh. O2SN ya? Oh, 2SN tahu ya? Pelajar ya. Tahu ya. Antar pelajar. Cuma nggak ada lagi tuh Nggak catur. ada lagi. Tahu ya? Tahu. Aku ada dengar juga kemarin banyak sih mereka wacananya buat O2SN tapi nggak jadi nggak ngerti. Iya, itu yang kadang-kadang disayangkan juga. Padahal kan itu buat ajang nyari atlet-atlet juga. Bener. Ini keren ya. Oh, ini mahakarya ini. Ini the first ya berarti yang emas ya? Iya, Mas. Wes, luar Itu biasa. peraknya. Ini perak. 1 emas 1 perak. Waktu emas itu ya kita waktu PON 2000 di Papua itu saingannya sama Jawa Barat sih. Jawa Barat kuat ya berarti ya. Mainnya di Bergu. Oh, ini yang Bergu ya? Iya. Iya. Jawa Barat itu macam kayak Grandmaster Susanto Megaranto. OP-OP-nya ya. Iya. Terus kita ada Grandmaster Novendra juga sih, terusin gitu-gitu. Ini banyak Mainnya banget lama. ini. Yang mana tadi yang udah ya? Nah, itu yang lama lah Itu lagi. udah lama lah itu ya. Oh, itu yang aku pengen tunjukin ini nih. Oke. Pertama kali medaliku main catur. Up. Nih. Kita saksikan medali pertama ya guys ya. Iya. Ini luar biasa ini. Nih yang ini nih. Wih, apa ini gambar? Kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan sih ya. Iya, takutnya nggak kelihatan. Nih. Wih, Tuh baca deh, tahun 2004 itu. kejuaraan nasional catur ke-38 Batam 24. Itu Batam. Bukan ya? Bukan. Berarti bukan. Yang Kerawang hilang ya, Pak? Mendi. Bukan berarti ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi mirip logo Kerawang loh. Mirip ya? Iya, tahun 2004 itu ya itu awal-awal juga sih. Oh, itu awal, masih Ini, termasuk awal ya, ya. ini kelompok umur berapa? Nggak ada ya. Nah, ini di Batam sih tahun 2006. Nggak Ya. lama setelah yang Kerawang Ya, berarti. nggak lama setelah Kerawang. 2005 tuh aku nggak ikut Oh, kejurnasnya di Tarakan. Karena waktu itu nggak juara kejurda, juara satunya. Nah, aku lebih ngikut turnamen yang di Madura. Keren, luar biasa. Gitu. Itu apa Bukan. itu? Oh, enggak ya. Itu mah, Enggak ya. ini mah The Beatles ininya. Bukan ini. Tapi Ini- belum banyak. Mana? Ini medali juga kan? Medali juga. Luar biasa. Oh, ini yang kemarin yang terakhir nih. Oh, paling terakhir ya. Ya nih, kalau mau lihat. Ini keren nih. Ini berat ini. Yang juara 3 grup di Malaysia kemarin. Oh, iya. Masih baru ya 2023 September. Keren, luar biasa. Apa tuh? Ups, apa nih? Oh, ini yang juaranya.
waktu tahun 2022. Wih, keren. Seru juga nih. Ini gimana? Sama juga eventnya. Ini kan yang ke-17 eventnya sama. Oh, berlanjut ya? Berarti Ya ini ke-18. ikut terus ya? Iya, setiap tahun hampir ikut terus. Luar biasa memang. Aku juara 3 kali lah, juara 1. Nggak bosan, Mas. Tapi dia hebat juga, turnamen itu udah berlangsung lebih dari 10 tahun. Wih, konsisten ya. Iya, itu yang harus kita tiru sebenarnya. Sebenarnya Malaysia ini juga ngadain event yang rating itu lumayan sering juga. Gitu. Iya, keren. Ini masih banyak ya guys ya. Ini banyak banget ini. Yang kececer juga masih banyak gini. Tahu lah ini. Udah bosan juara ini. Semoga nggak dijualin lah. Wah, janganlah. Wah. Kayak siapa itu ya? Dijual ya, buset. Gue sedih juga ngeliat Kurnia Mega kemarin. Iya. Sedih sih. Tapi pas ada momen itunya gue jadi dua hati ya. Aku susah komen. Aduh, susah. Tapi waktu dia jual jersey, wah sedih juga. Sedih benar. Melihat perjuangan yang lain, mengesampingkan yang lain. Kenapa nggak seriusin catur waktu itu? Tapi ada niat serius gak kayak waktu ngenal, wah kayaknya olahraga ini menarik, pengen serius gak? Jadi mungkin karena di daerah aku sendiri itu sedikit ya. Ibaratnya pemainnya juga sedikit itu aja. Jadi dulu kayak mungkin main di beberapa kayak lapak gitulah. Kayak kalah gitu. Enggak isian sebenarnya, enggak isian. Cuman kayak kok susah menang gitu. Belasan kali kalah terus. Jadi ketika udah belajar, banyak belajar dari RLCS juga. serius. Itu banyak banget belajar kan. Nyerap ilmunya, diajarin langsung juga pernah kan. Nah, jadi pas kesana udah nggak pernah kalah, udah males gitu. Jadi maksudnya kayak nggak ada kepuasan lagi kan. Dan ya memang kebentrok karena kerja juga. Sebenarnya kalau ada kayak turnamen kayak di Medan atau apa, aku kalau kayak dia Sabtu Minggu atau libur, aku pasti usahain pergi gitu. Iya. Ya pengen apalah ngasah lagi gitu kan. Itu sih sebenarnya pengen serius, cuman ya terbatas di waktu. Kerjaan karena bukan atlet juga kan. Ya tapi ya kadang-kadang realita kayak gitu sih. Jadi banyak teman-teman yang dulu bareng-bareng nih, startnya bareng SD, SMP, nanti pas SMA udah mulai bisa gitu. Karena kan sekolah. Ya di Indonesia kayak gitu. Kalau lu nggak prestasi nggak bagus-bagus amat, ya mendingan fokus ke gitu jadinya. Karena tidak menjamin sih ya, itu yang sering ditanyain kan kalau live juga, wah lu jadi atlet ngejamin gak gitu? Pasti enggak ya. Buset. Ya kalau jago sih bisa aja ngejamin gitu, tapi kalau lu nggak jago-jago amat ya sayang gitu. Benar. Banyak juga contoh kan pemain. Jangan malah ngorbanin hidup karir demi rupanya nggak sampai gitu kan. Iya, kasihan juga kan. Yang kasihan keluarga kan. Iya. Sebenarnya bermimpi sih boleh ya, cuman realita perlu. Ya, tapi kalau kita yakin kita mampu ya mendingan lanjutin aja gitu. Berarti aku kurang yakin. Enggak lah. Kurang yakin makanya. Realize juga. Menyadari kemampuan juga. Betul, itu bagus juga gitu. Melihat yang lain kayaknya udah 2.700, 800 di platform Chess.com aja lah kita bilang tuh. Itu gimana gapai? Kalau aku bisa gapai itu kemarin aku ada niat sih. Kalau aku bisa, berarti aku bisa atlet nih gitu. Makanya udah coba start. Oh, ada ukurannya juga ya. Aku coba mengukur diri kan. 1.900 ya mentok-mentok 2.000 lah. Udah di situ-situ aja sampai lama, capek mainnya. Kayaknya nggak bakat deh. Ya kadang-kadang itu juga sih perlu. Ya paling kejuaraan di kantor atau di lingkungan sekitar daerah gitu ikut. Pertama kali ikut kejuaraan kapan? Kejuaraan yang tapi nggak formal banget, paling kayak kejuaraan mereka yang di banyak Lapo. Kemarin yang caleg-caleg lah, kan banyak banget. Ya kalau itu ya Pak juara sih. juara caleg doang. Postingnya juga agak malu kan. Ya ada beberapa kali kan. Cuman ya di Siantar juga kuat-kuat banget kan pemainnya gitu. Lebih sering sih kalau akunya bantu mereka di perwasitan, panitia gitu. Jadi jarang main juga lah, ibarat ada kayak caleg-caleg aja kita juga di bagian dibantukan untuk panitia. Jadi kan kita sharing dapat ilmu dari RLCS ya dibagiin. Mantap ya. Lagi. Saya kayak peraturannya gimana kan. Banyak belajar kemarin tuh kan. Ya, jadi mereka jadi tahu. Bahkan aku berusaha nge-share juga gimana main itu harus pakai jam lah. Pak yang basic lah, touch move apa segala macam. Jadi mereka jadi biasa sebenarnya. Banyak juga pecatur-pecatur junior juga. Junior sedikit sih sebenarnya. Adalah
paling hitung jari. Tapi kalau yang bapak-bapak tuh banyak. Sebenarnya yang jago juga banyak banget sebenarnya. Lumayan lah ya. Lumayan. Sebenarnya ya jago lah. Sebenarnya kayak mereka punya rating 2400 di CS:GO, menurut aku kan bapak-bapak loh. Jago berarti kan. Iya. 3 menitan mah. Berarti jago. Jago. Harusnya jago. Gitu sih. Lumayan lah. Lumayan. Berarti pandangan lu tentang catur Indonesia apa, Mas? Sebenarnya ya mana kita bilang ya, mungkin kita on progress ya semua ini tergantung sama Mas Ruri ini. Karena kalau kita gimana menurut lu? Kalau kita tarik kayak misalnya 5 tahun ke belakang atau apa, sebelum ada Dewa Kipas atau sebelum ada streamingnya Mas Ruri atau apa, kita lihat dia catur ya mati kan. Ya paling kalangan tertentu yang memang udah pemainnya itu doang. Ibarat kata yang mau berangkat untuk ke Jurnas atau ke Jurda udah ada. Maksudnya ngambil yang barunya kapan gitu. Momentum untuk melahirkan yang baru nggak ada. Maksudnya kayak nggak ada keyakinan juga mungkin atau apa, dan maksudnya nggak ada wadah juga untuk menyaring mereka kan. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya ini terbuka lah ya. Terbuka lah. Ya pemikiran mereka lah. Kalau mau. Benar. Tergantung juga sih. Ya. Karena ya sebenarnya hope-nya ya kita lihat kayak negara-negara lain juga ini kan keren banget sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang orang udah kayak candunya kayak online game apa gimana. Nggak ngerti lah. Sampai apa benefit yang lu dapetin apa saat main catur, Mas? Kalkulasi itu ngaruh. Jadi ibarat kata aku kayak ngaruh ke komunikasi juga loh. Oh gitu. Di aku ya. Jadi ketika aku mau ngomong sama orang, jadi aku kayak bisa memperkirakan beberapa langkah. Dia belum jawab, kayak aku tahu jawabannya. Oh gitu. Bisa kadang kayak gitu, kaget juga kan. Dan ketika dia jawab apa, aku jadi tahu jawab apa ya supaya dia nggak terlalu apa gitu lah. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Itu jadi lebih aware juga. Di aku banyak manfaat sih. Maksudnya kayak juga menghindarkan aku dari ibaratnya yang kurang-kurang benefit lah, kayak main-main game apa terlalu sampai larut-larut, nggak suka kan. Maksudnya ini kan ya nggak usah menurut aku lah, penelitian juga udah banyak bagus untuk untuk otak, untuk apa bagus lah pokoknya. Ini kan keren sebenarnya, bukan olahraga nerd ini sebenarnya. Kan identik kan aku tuh buku lah apa sih sebenarnya enggak kan. Itu sih ya keren lah pokoknya. Favorit lo apa, main mode apa? Kalau di CS:GO, mode bulat atau 3 menit atau? Bulat favorit lah. Karena udah malas mikirnya. Bulat blitz lah. Kalau rapid malas kan. Kayak lama gitu. Beberapa kali juga mungkin karena ngalamin, aku beberapa kali analisa gila, masa akurasi mereka itu kayak 99, 95 ya. Itu udah. Mungkin tak jago, enggak ngerti kan. Iya. Sus lah. Iya, sus lah gitu. Enggak mau bilang engine, mungkin aku yang lemah gitu kan. Mencurigakan. Iya, tapi kalau males lah. Kalau 3 menit malah jarang, paling 80-an gitu kan. Manusiawi lah gitu. Tapi kalau cheater emang banyak sih itu. Kayak Elo 27 aja masih banyak cheaternya, aku juga sering. Bayangkan Elo 27. Iya, Elo 27 ya. Berarti dia bisa melewati beberapa tahap loh, nggak kena ban ya kan sampai 27. Sampai 27 betul. Bisa jadi ya gitu sih. Tapi kalau kenapa orang bisa dianggap cheater, biasanya dia bukan hanya dia mencurang kayak dia ngeliat langkah gitu, tapi kadang dia buka apa gitu, sambil buka apa gitu, jadi itu bermasalah sih. Atau mungkin dia setengah ilmunya setengah jadi udah agak menang dikit ya hantam sendiri ya. Itu juga bahaya itu, orang-orang kan kayak gitu. Engine-nya nggak bisa nganalisa kalau dia nge-cheat. Iya kan? Iya, betul. Kemungkinan gitu sih. Ada jadi, juga yang kayak gitu. Makanya sampai rating tinggi awal-awal aja dia kayaknya sih seperti banyak itu. Yang kayak gitu. Itu juga menunjukkan berarti betapa bobroknya mereka ya. Masa main catur aja nge-cheat, bayangin loh. Berarti lu dari YouTube doang? Kalau buku, suka baca buku catur? Ya itulah yang kemarin Mas Ruri saranin juga kan. Ada ngirim beberapa juga, aku coba review di papan. Sebenarnya karena mungkin sekarang udah enak ada Chesscom sama Lichess ya. Kita tinggal buka, permainannya kan banyak, tinggal buka-buka. Aku paling senang gitu sih paling. Kayak aku mau belajar opening apa kan. Ya udah kan banyak tuh. Siapa lawan siapa. Ya aku coba pelajarin aja. Hafal kan, memorize untuk opening. Perlu sih kan. Cuman ya memang untuk pemahaman masih kurang lah, kan intinya pemahaman.
kadang aku ngapal urutannya kebalik kalah. Ya kan? Iya sih. Ingat tujuannya, oh ini tujuannya, tapi urutannya kebalik. Pemahamannya Nggak kurang gitu sih. Tapi emang kalau ngomong catur excited lah pasti. Pasti. Apalagi ya, kita udah 25 menit. Mungkin ngobrolin apa lagi? Atau lu mau ada pertanyaan nggak, Mas? Pertanyaannya gantian ya. Jadi kalau Mas Ruri ini kan udah viewersnya udah pada tahu nih goalsnya itu ke depan pengen di mana, tahu ya kan? Udah tahu. Maksudnya ini kira-kira untuk sampai saat ini ya, berapa persen keteguhan Mas Ruri untuk mencapai goals itu? Kalau keteguhan sih 100% masih 100% ya. Cuma struggle ini yang kadang-kadang yang tapi sejauh ini masih ada jalannya sih. Kadang-kadang kita ini juga sih, kadang-kadang kalau selesai streaming tuh kan yang sekarang yang aku lagi nunggu tuh visa ya. Jadi kalau buat dapetin visa ke Rusia itu, jadi kan aku cari cara tuh gimana caranya gitu. Nah kalau misalkan kita ngajuin kayak misalkan saya mau dapetin gelar Grandmaster di sana, saya belum pernah ada tuh yang ngajuin kayak gitu. Nah aku kan belum tahu nih pakai surat dari Konica, dari Percasika atau dari kementerian, belum tahu. Nah yang paling gampang itu adalah dengan kuliah juga di sana, studi di sana. Sambilannya studi. Jadi ada rencana kuliah juga di sana. Ngambil S2 berarti? S2 apa S3 sekarang? Ya, ngelanjutin S2 sih. Sekalian ngambil ya. Terus pertanyaan keduanya ini agak sensitif ini. Jadi kalau semisalnya ini sekarang calonnya? Iya, di Rusia. Calonnya di Rusia nih. Kalau semisalnya udah nggak sama beliau, apakah keteguhan itu masih 100%? Iya, kadang realize itu sih. Kan jodoh nggak tahu ya, ada di tangan Tuhan kan gitu. Tapi sejauh ini emang targetnya nikah dulu baru ke sana sih. Gitu. Tapi udah mengarah ke sana. Jadi insya Allah ya beberapa bulan ke depan. Wih, luar biasa. Beberapa bulan ya. Waduh, keren. Iya. Kalau kita belum merit udah ke sana dihantam lah. Benar kena. Walaupun di sana tapi di sini ya. Benar. Bukan lah. Itu bukan tipe aku kayak gitu. Gitu. Jadi ya mungkin itu jalan Tuhan kali ya. Jadi ketemu sama seseorang yang aku bakal waktu awal dekat emang bilang juga dia udah mau rencana ke sana, jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba gitu. Oh, memang ada kesamaan juga. Ada kesamaan. Wah, ya udah nanti kamu ke sana aja gitu katanya. Tapi bukan tujuannya bukan mau raih Grandmaster doang gitu, tapi emang ada mimpi yang lain juga di balik. Ada kecocokan juga sama dia. Nah, akhirnya wah, kapan lagi kan gitu. Iya, benar. Terus juga dia suportif juga sih, mendorong juga. Gitu. Jadi ibaratnya sekarang kan lagi ngeraih visa tuh. Ibaratnya kalau ibarat kata nggak bisa pun ya Mas Ruri rencana pindah kuliah lah gitu. Iya, ada kuliah. Rencana ganti warga negara nggak? Belum nyampe ke sana sih, kayaknya enggak sih. Enggak lah. Setelah meraih itu apakah tetap stay di situ atau pulang? Aku sih pengennya lama sih di sana. Pengennya lama. Jangan balik dulu ke Indonesia. Sampai ya bisa ya nanti kalau udah cukup baru ngembangin catur di Indonesia lagi. Oh gitu ya. Kalau sekarang kan ngembangin, lu aja masih FIDE Master kadang-kadang. Iya sebenarnya iya ya, tapi nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya banyak loh, kayak aku salut ada beberapa TikTokers, kalau Mas Ruri pernah nengok dia dari Afrika atau dari gelarnya nggak ada, elonya 1.200, tapi dia semangat untuk kayak live. Dia semangat untuk posting permainan dia, ngajarin, itu aku respect banget loh. Maksudnya bukan soal dia jago nggak jago, keinginan dia kan. Apalagi Mas Ruri udah jago loh, jangan kalian ragukan. Tapi masih udah master lah. Masih FM ya, bukan karena kemampuan, bukan. Sebenarnya kemampuannya GM. Ya kan bisa kita lihat kan dari permainannya, berapa GM yang tumbang, berapa puluh juta kemarin. Ya teman-teman yang tahu. Tapi ya kalau bicara gitu ya, ntar kan dikira pick me ya. Kayak ya yang lain juga bisa kayak gitu, benar. Yang jadi artinya bukan hanya saya doang gitu, tapi teman-teman yang lain juga punya kemampuan gitu, kayak yang lebih dari aku MI itu. Banyak yang levelnya udah GM, cuman akhirnya mandek karena ya mereka, sorry to say ya, mereka kan kurang effort untuk
Yes. ya coba lagi gitu, mengandalkan untuk dikirim aja. Sedangkan itu sulit terjadi gitu. Nah, tapi kan tentu saja aku nggak bisa judge kan, kenapa lu nggak ngelanjutin aja sampai ke game gitu. Pasti kan mereka ada reasonable-nya gitu, ada alasannya gitu. Aku nggak bisa judge juga. Mungkin mereka udah, ya udahlah sini aja daripada gua. Kan kalau kita mau keluar negeri ngabisin duit, nggak cuma 5 juta doang. Mendingan buat keluarga aja deh gitu kan. Benar. Gitu juga. Jadi, ya gitulah. Kalau alasan Mas Rul berarti kalau kita tangkap nih bukan soal kemampuan nih, ada alasan lain. Kan gitu. Ya, soal kemampuan udah kita lihat sendiri lah. Ini bukan, ibaratnya bukan mau memuji atau apa kan, live Mas Rul banyak. Ibaratnya kan gitu, kalah menangnya kita tahu, kalah juga sportif kan, menang juga, itu sih yang keren. Ya, mudah-mudahan ada sponsor juga intinya sih. Memang itu intinya. Siapa tahu ada sponsor. Sponsor ini harus nih. Karena itu memang paling penting sih. Kalau ada sponsor aja kurasa ibarat kata membangun catur di Indonesia 10 tahun bisa jadi 5 tahun. Karena ada yang membiayain kan gitu. Sih. Memang jarang lah udah yang niatnya benar-benar untuk edukasi, untuk sharing itu, apalagi secara cuma-cuma. Ya, YouTube LLCS kan cuma-cuma. Iya. Sebenarnya sih kalau ditanya ini orang tujuannya apa gitu ya kan, pasti kan ada pertanyaan gitu. Kayak sesimpel itu sih, pernah kayak orang mencintai catur banget. Jadi aku pernah ngeliat orang yang kayak, catur tuh olahraga yang menyenangkan loh. Ada orang yang lebih entertaining dari aku gitu, nunjukin ke aku, sedangkan aku atletnya sendiri kayak catur ya udah gitu doang gitu ya. Tapi dia beneran waktu main sama aku kayak, saya ini punya kisah memorable dengan catur, dulunya kayak gini. Wah, seru banget dulu saya waktu kuliah gara-gara catur punya banyak temen kayak gitu loh. Yang waduh, ternyata catur se emosional itu ya. Gitu. Banyak juga. Ya kayak masanya mungkin kan orang tuh tertarik sama catur kan pasti pasti ya punya value ya. Maksudnya aneh juga sih orang tertarik sama catur. Kenapa coba? Benar. Iya sih. Kenapa tertarik sama catur coba? Iya, kan itu paling punya. Iya benar. Makanya kalau catur ini unik ya. Bisa dibilang dia unik. Kita nggak bisa punya alasan spesifik kenapa kita suka. Kalau aku pribadi juga aku nggak ngerti kenapa aku suka sebenarnya. Tapi ya itu memang sama kayak yang Mas Ruli bilang, adanya kebersamaan dengan teman-teman itu salah satunya. Walaupun bedanya catur ini kan permainan antar generasi. Iya. Satu-satunya permainan paling sportif. Kalau main sepak bola umur 65 lawan 20 nggak fair. Lah ini kalau di catur fair. Nah itu yang aku bikin aku makin wah. Dan gender juga setara di sini sebenarnya kan. Ibaratnya emang kenapa kalau perempuan dewasa lawan anak laki-laki muda gitu kan nggak ngaruh gitu. Umur gender nggak ngaruh, itu yang keren sebenarnya. Kalau di aku ya, makanya kebersamaan dengan teman-teman, mereka kalkulasi, ibaratnya membicarakan hal itu yang intelektual istilahnya gitu ya, yang positif sambil ketawa-ketawa bareng. Itu. Berarti sering nongkrong sama yang lebih tua gitu. Iya, sering. Jadi kalau di lapo-lapo itu dapat vibes-nya gitu. Bahasnya bukan yang aneh nih ya, catur. Mabok nggak tuh? Enggak. Maksudnya ngomong-ngomong nggak nyambung lagi. Enggak ya. Mereka kalau di Siantar terutama pemain paling tua berapa, Mas? Paling tua. Yang aku tahu ya umurnya ya 70-an ya, 74. Enggak, ada 83. Di Lapo apa biasanya mainnya? Jadi supaya orang-orang tahu di Siantar. Kalau di Siantar banyak juga dari Siantar. Kalau aku nggak salah, dia Pak Tumpal itu namanya. Tumpal Sianipar, dia 70-an kalau saya nggak salah ya. Mainnya di mana biasanya, Mas? Biasanya mainnya seringnya di Kuda Gandeng Chess Club. Oh, Kuda Gandeng. Chess Club, ada Chess Club kita. Kenapa Kuda Gandeng itu? Nah, itu harus tanya udah. Ada pimpinannya, ketuanya istilahnya gitu. Jadi di situ banyak mengumpulkan pecatur-pecatur liar ataupun yang alam lah main-main di situ. Karena di situ ada jual sarapan. Iya. Jadi terarah gitu kan. Catur liar. Liar lah kita bilang karena ada ininya kadang kan. Isian. Dikasih tempat atau apa gitu juga. Ada juga yang ya memang untuk nggak ada isiannya juga ada memang untuk belajar sharing di situ. Kalau itu yang sering ya, kalau yang dia udah tua banget tapi nggak sering main, dia sering nongkrong itu di depan Kok Tong Cipto. Dia apa tuh? Tong Cipto. Nona Manis nama kedai kopinya. Oh, nama. Terkenal lah itu di Siantar ya. Di Siantar terkenal harusnya. Dia umurnya 83. Masih kuat bawa motor. Wow. Aku tanya tuh,
kok masih kuat bawa motor karena main catur. Dia jawabnya sesimpel itu. Jadi Serius tuh? iya. Anjir. Tapi satu sisi dia juga bilang kan, olahraga memang perlu. Aku juga hobi olahraga. Tapi menurut aku catur ini juga sangat membantu otak gitu. Wah. Jadi kalau nggak main catur ini rasanya kayak nggak enak. Maksudnya nggak tersalurkan gitu loh. Jadi itu jadi pembuktian nyata bahwasannya main catur itu bisa membuat kita itu secara motorik juga bagus gitu. Betul. Sensorik motorik bagus. Nah dia 83 tahun. Keretanya kereta bebek bukan Matic. Ya daripada di rumah aja ya. Iya, masih bisa datang. Sering dia memang olahraga, datang main. Keren sih itu. Keren. Itulah yang paling tua yang Ya itu sih kadang-kadang ya orang lu bercanda kali itu gara-gara catur juga gitu. Iya. Itu juga yang sering ditanyain kan kayak kalau cewek tuh bisa nggak sih ngelawan cowok? Sebenarnya boleh-boleh aja kalau turnamen terbuka gitu. Cuman kan kalau kayak kemarin video kandidat itu kan udah ada kategorinya. Ya memang dibuat kategori. Ya. Tapi walaupun seperti itu, kalau misalkan ada yang juara kayak misalkan video World Cup, nah dia bisa main turnamen kandidat yang terbuka juga gitu. Maksudnya juara di video World Cup yang terbuka itu kan. Nyatanya kan susah juga buat. Iyalah. Iya Gitu. sih benar. Kalau lu siapa mas idolanya? Yang mana nih? Yang Indo apa? Catur. Jangan Indo lah, nggak usah. Gak usah lah ya. Kalau yang luar ya. Aku kalau yang laki-lakinya aku paling suka mungkin gimana? Aku nggak suka orang yang terlalu serius juga. Jadi udah ngerti dong aku sukanya siapa berarti. Hikaru. Oh Hikaru. Kenapa? Sebenarnya ya kalau soal jago ya pasti jago banget ya. Tapi dia gimana dia entertain catur itu jadi satu hal yang menarik ya. Menarik gitu. Jadi nonton itu bukan hanya nengok mainnya, nengok ekspresi dia. Betul, jadi betul. Dia punya apa ya? Punya karakter lah gitu. Iya. Aku senang. Sebenarnya kalau Nepo juga punya YouTube seru juga sih. Iya Nepo. Dia iya benar dua itu ekspresif banget kan, benar-benar. Terakhir tuh Nepo waktu nerima hadiah waktu turnamen kandidat kemarin Gukes. Begitu ekspresinya. Nggak niat ya. Iya benar, memang sedih lah dia. Astaga, dia pikir mau comeback revenge kan, rupanya nggak jadi. Tapi orang Rusia tuh emang jujur ternyata. Saya baru tahu tuh. Jadi mereka lebih suka kejujuran gitu daripada kita kayak misalkan lu susah gitu ya. Ya lu lebih baik jujur gitu. Kayak aku nih susah kan misalkan aku kan mau studi di situ artinya aku harus bayar kan. Nah misalkan ditetapkan berapa puluh juta tuh dalam setahun kan gitu. Aku nggak bisa nih segitu gitu kan. Kan aku ada rencana kayak gitu. Kalau nggak ada sponsor kan susah juga. Benar, pasti susah. Misalkan biayanya lebih dari 50 kan lumayan juga itu buat kelas. Terus dapat saran dari orang Rusia, kamu lebih baik jujur aja ya. Udah jujur aja. Bisa dibantu ibaratnya. Iya, aku nih kesini buat dapetin gelar kayak gitu, lebih baik gitu. Nah kayaknya kalau Nepo kemarin kan ekspresinya kayak jujur gitu. Iya, benar. Itu emang kayak gitu. Mereka modelannya orang-orang jujur gitu ya. Jadi emang menarik sih, lebih dihargain dong kalau orang. Benar. Gitu. Nah Nepo emang kalau punya YouTube menarik banget sih dia. Iya. Cuman dia kayak tertutup banget sih, kayak maunya mungkin sama orang channel Rusia doang ya yang sering bisa kan. Jadi iya benar Gitu. Kalau dari Sumatera Utara siapa idolanya? Pasti ada dong. Dari Sumatera Utara ya. Masih MN sih nggak. Kalau ke Karo jauh nggak dari Siantar? Enggak deket lah. Dekat. Udah deket ke daerah Brastagi gitu. Deket harus. Kalau di Sumatera Utara siapa? Ya aku paling favorit itulah Siapa sesepuh itu Master Nasional Raya Napitupulu. Raya Napitupulu. Wah, aku baru dengar sih. Dia membela Riau juga sih. Hai guys, ya di tengah-tengah percakapan sayang sekali memori kameranya full teman-teman. Dan video ini dibuat tanpa ada briefing dulu, jadi mengalir aja dan semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, khususnya untuk para pecatur generasi muda supaya termotivasi dan pastinya saya yakin banyak yang lebih hebat dari saya, kalian bisa melampaui prestasi saya. Dan saya udah buktikan itu ya, artinya banyak pecatur Indonesia yang pernah menjadi juara dunia junior juga antar pelajar. Nah, semangat terus mengejar karir kalian. Dan jangan lupa support terus RL Chess untuk menjadi Grandmaster. Dan kalau kalian tertarik untuk bekerja sama dengan RL Chess, bisa hubungi aku di Instagram. Dan ya, segitu aja deh. Pastinya RL Chess akan terus
Semangat untuk mengembangkan catur di Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan di skip iklannya ya teman-teman.